masuk di desa Tapus ya. Ini ada posko COVID, tapi kita nggak disuruh stop. Oh, di sini ini poskonya nih, posko COVID-19. Tapi kayaknya masih kosong. Oh, ini ada posko COVID-19, tapi belum aktif ya. Dan ini ada posko COVID ya di sini ya. Lah. Di sini ada posko COVID-nya di sini coy. Tapi belum ada yang aktif, belum ada yang semprot-semprotan. Oke, jadi kita pengecekan dulu. Kita mau di tes tembak, di tembak ya. Katanya suruh turun dulu ya. Sum. Apa? Dari mana? Karangindah. Dari mana? Karangindah. Karangindah. Cuci tangan, oke. Lewat dulu ini, lewat Sini dulu. Parkir lagi turun. Oke. Oke, kita disuruh lewat sini dulu. Two hours later. Oke, jadi kita baru sudah diperiksa ya. Jadi ini hasilnya coy. Di sini bagus. Jadi benar-benar dicek, benar-benar diperiksa ya. Di tem tadi hasilnya berapa tadi? 36 kalau nggak salah. Sudah disuruh cuci tangan. Jadi ditanya balik hari atau tidak, dan ini hasilnya coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk yang di rumah silahkan dibuka buku paketnya, halaman 137 ya. Kita buka yang ini ya. Halaman 137 tentang daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Kalau dulu kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kita sama-sama berjuang melawan penjajah dan sifatnya dulu masih bersifat kedaerahan seperti perjuangan rakyat Maluku, kemudian ada perang Padri, perang Diponegoro, dan semua itu merupakan wujud dari peran daerah dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi semua daerah yang ada di Indonesia kita sama-sama berjuang mengusir penjajah. Untuk apa? Untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh iya ya. Hubungannya dengan video yang tadi di awal kita tonton adalah posko-posko COVID-19. Pak yakin di daerah kalian juga ada seperti di Desa Betung ya. Mungkin ada 2 atau 3 posko yang didirikan. Oh iya. Ya, baca. Ada banyak posko yang didirikan. Intinya adalah sama-sama ingin mencegah atau memutus mata rantai COVID-19. Jadi ini merupakan bentuk peran daerah dalam memerangi atau memutus mata rantai virus COVID-19. Jadi mungkin walaupun masing-masing posko memiliki prosedur yang berbeda. Contohnya seperti yang ada di video tadi, mungkin kalau yang tadi ada beberapa yang belum aktif dilaksanakan, ada yang memang sudah aktif dari pagi, sudah siap memeriksa siapapun yang lewat seperti yang ada di Sedupi ya. Kalau posko yang ada di Sedupi, kita bisa mempelajari kenapa harus diperlakukan secara ketat seperti itu. Karena perbatasannya dengan oh iya ya.
Jadi karena Sedupi merupakan perbatasan langsung antara Tanah Abang dengan Prabu Mulih Sungai Medang. Jadi karena status Prabu Mulih yang saat ini merupakan zona merah, artinya kita harus memiliki kewaspadaan yang yang lebih tinggi daripada biasanya. Tuh, jadi diterapkanlah prosedural yang lebih ketat di situ. Baca ya, ini ada kertas, ambil. Jadi prosedur yang sangat tepat, yang sangat ketat itu perlu diperlakukan. Kenapa? Ya intinya adalah kita sama-sama ingin mencegah dan memutus mata rantai virus COVID-19 ini. Ini merupakan salah satu contoh bahwa daerah-daerah yang ada di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya harus, tidak bisa kemudian satu daerah benar-benar ingin mencegah dan memerangi virus COVID-19, tapi daerah yang lainnya itu sama sekali tidak tahu menahu, dan abai dalam mengatasi virus COVID-19 ini. Jadi harus kita sama-sama maklumi, harus sama-sama kita hormati dan ikuti prosedur seperti yang ada di video tadi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang otonomi daerah, intinya adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Untuk apa? Untuk menyelenggarakan sendiri pemerintahannya. Seperti halnya posko COVID yang ada tadi. Jadi tidak semua daerah mungkin memberlakukan hal yang sama. Kenapa? Karena masing-masing daerah tentu tahu kebutuhannya masing-masing. Masing-masing daerah tentu tahu bagaimana kondisi masyarakatnya masing-masing. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, kita bisa melihat dengan adanya otonomi daerah kita bisa melihat daerah-daerah bisa melihat apa yang menjadi kebutuhannya dan bagaimana mereka harus mengambil kebijakan terkait dengan kondisi lingkungan masing-masing. Apa yang bisa kita petik dari kondisi yang ada pada saat ini? Kita bisa melihat peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa di mana para kaum pemuda itu mendesak golongan tua untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Kenapa? Karena pada saat itu para pemuda menilai bahwa Jepang itu setengah-setengah, dan memang faktanya mereka setengah-setengah dalam mempersiapkan kemerdekaan kita. Jadi dengan desakan tersebut golongan tua itu tidak menyetujui. Akhirnya untuk mendesak maka diculiklah Insinyur Soekarno pada saat itu. Mereka dibawa kemudian diasingkan ke Rengas Dengklok. Akhirnya apa, dengan desakan dari para pemuda, maka terwujudlah proklamasi kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini bukti bahwa pemuda memiliki, ada kakak tua ya. Ini merupakan bukti bahwa golongan muda pada saat itu memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita bisa mencontoh perjuangan para pemuda pada saat itu. Bukan perjuangan untuk memproklamasikan kemerdekaan, bukan perjuangan untuk mendirikan negara, tapi perjuangan bagaimana kita bisa menjaga negara ini. Bagaimana perjuangan kita dalam turut andil memberantas penyebaran virus COVID-19 ini. Kenapa? Karena ini merupakan pandemi dunia, pandemi global. Semua negara merasakan hal ini. Dan kalau kita lihat di negara-negara lain, itu korbannya sudah banyak sekali. Bahkan ada yang dalam satu hari itu yang meninggal itu bisa ribuan. Kita belum, dan berdoa tidak sampai seperti itu. Tapi percuma kalau seandainya kita tidak mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan sebagai pemuda, kita bisa berkontribusi secara aktif. Contoh, di desa Pengabuan misalnya. Di desa Pengabuan, di sana yang menjaga posko adalah anak-anak pramuka. Jadi,
anak-anak pramuka, mereka yang masih muda, yang masih memiliki semangat juang yang tinggi, diberdayakan untuk menjaga posko COVID-19 ini. Iya, itu ya kakak-kakak ya. Jadi ini bisa menjadi contoh bagaimana kita bisa ikut berkontribusi secara aktif dalam mencegah mata rantai virus COVID-19 ini. Ikuti arahan pemerintah, ikuti arahan guru kalian masing-masing. Jangan sampai berkeliaran di luar rumah yang tidak penting tentunya ya. Kenapa? Karena sebagai pemuda minimal kita bisa berkontribusi secara pasif dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Oke, untuk tugas, jadi sekarang silakan kalian buka halaman 162. Kalian kerjakan tentang nilai-nilai perjuangan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk poin yang terakhir, poin nomor 3. Jadi di situ ada 3, perwujudan di lingkungan sekolah, perwujudan dalam lingkungan pergaulan, dan yang terakhir perwujudan dalam lingkungan masyarakat. Khusus untuk nomor 3, kalian hubungkan dengan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Jadi silahkan kalian tuliskan di situ apa saja hal yang kalian lakukan dalam masyarakat tentunya, atau yang masyarakat banyak lakukan di lingkungan kalian dalam mencegah mata rantai virus COVID-19. Jadi mungkin sekian video singkat pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, subscribe guys. Oh, I'm sorry. Ayo guys, Guys, subscribe.